Maka dengan hilangnya William Marsilio, artinya ada satu kekosongan posisi di lini tengah. Yang walaupun posisi William dan Pelupesi itu beda posisi, tapi masih banyak pemain Persib lain yang bisa mengisi posisi nomor 10 dan Joy Pelupesi otomatis bisa masuk untuk mengisi posisi di nomor 6. Halo Sobat Bola sekalian, jadi baru-baru ini kita sering mendapatkan rumor kencang tentang beberapa pemain keturunan Timnas Indonesia yang sekarang berkarir di luar negeri yang kabarnya bakal segera merapat ke klub BRI Super League. Contohnya, Ivar Jenner yang kabarnya diminati oleh Persija Jakarta. Bahkan hal ini dikonfirmasi langsung sama presiden mereka Muhammad Prapanca. Beliau gak mengiyakan dan gak menyanggah juga ketika ditanya kemungkinan Persija untuk merekrut Ivar Jenner. Kemudian yang lebih panasnya lagi adalah kabar tentang Joy Pelupesi yang banyak media mengabarkan bahwa Joy Pelupesi udah sepakat untuk gabung ke skuad Persib Bandung di bursa transfer Januari nanti. Tinggal diresmikan aja. Bahkan hal itu diperkuat dengan situasi Persib sekarang yang William Marsilio udah say goodbye ke tim mereka. Dia udah gak ikut latihan, artinya Persib tentu butuh pemain tambahan khususnya midfielder untuk didatangkan di bursa transfer Januari nanti. Ditambah lagi, sebelumnya udah banyak pemain keturunan yang gabung ke klub Super League, kayak Jordi Amat ke Persija, Jens Raven ke Bali United, Rafael Strijk ke Dewa United, sampai Eliano Reinders dan Tom Haye ke Persib Bandung. Artinya jika beberapa rumor transfer pemain keturunan yang berkembang sekarang itu beneran terjadi, maka semakin banyak lagi pemain keturunan yang bakal main di Liga Indonesia. Nah, melihat pergerakan transfer pemain keturunan yang masif tersebut, tentu sekarang menimbulkan pertanyaan besar, apa faktor yang bikin mereka berbondong-bondong pulang ke Indonesia? Dan bagaimana situasinya jika dua pemain tadi gabung ke Persib maupun Persija? Gua bahas ini untuk memberikan pemahaman ke kita semua supaya kita bisa menyikapi dengan baik dan bijak tentang fenomena masifnya pemain keturunan yang pulang kampung ke Liga Indonesia. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama harus kita pahami sebelum kita mengetahui lebih jauh dampak untuk klub yang bersangkutan adalah tentang apa sih faktor yang bikin pemain keturunan berbondong-bondong gabung ke klub Liga Indonesia. Padahal kalau kita lihat secara kasar, kita lihat kualitas mereka, harusnya mereka bisa gitu ya untuk bersaing di Eropa. Tapi kenapa malah banyak dari mereka yang ternyata secepat itu gabung ke klub Liga Indonesia? Nah, kalau kita lihat situasinya di sana, sebenarnya gak segampang itu untuk bersaing mendapatkan tempat utama walaupun pemain tersebut tumbuh dan berkembang di lingkungan tersebut. Pertama, karena persaingan. Persaingan di sana benar-benar ketat, Pak. Kalau kita lihat lagi sebenarnya pemain keturunan Indonesia yang bisa bersaing di Eropa adalah mereka yang kualitasnya benar-benar bagus. Pemain yang kualitasnya gak nanggung, kayak Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Emil Audero. Artinya mereka itu punya kapasitas yang cukup untuk bermain reguler di kompetisi tertinggi. Karena kalau kualitasnya cuma cukup jadi cadangan, pasti klub bakal mikir dua kali buat ngerekrutnya. Karena di sana juga ada pembatasan kuota untuk pemain non-Uni Eropa. Artinya karena keterbatasan tadi, tentu mereka juga pasti pengen pemain yang terbaik untuk mengisi kuota yang limited tersebut. Terus dari segi kontrak dan benefit. Balik lagi ke poin yang pertama, kalau kualitas pemain tersebut tanggung, otomatis mereka juga pastinya cuma berpeluang dapat kontrak dari klub tier 2 atau 3 atau klub dari Eropa Timur yang kurang terkenal. Yang kalau dibandingkan tentu kontraknya gak beda jauh atau bahkan biasanya lebih menggiurkan kontrak dari klub-klub Indonesia. Baik itu dari segi gaji, bonus, fasilitas, jaminan main reguler, exposure, stabilitas karir, dan banyak hal lainnya. Contohnya Tom Haye. Dia bilang kalau sebelum gabung ke Persib, dia juga banyak negosiasi sama beberapa klub di Eropa. Cuman memang kontraknya nggak ada yang deal karena memang dinilai kurang menguntungkan. Artinya dengan Tom Haye yang akhirnya nerima tawaran dari Persib, itu udah jadi salah satu bukti bahwa nilai kontrak dan benefit yang ditawarkan oleh klub-klub Liga Indonesia tentu nilainya bisa lebih menguntungkan dibanding klub-klub Eropa yang levelnya biasa aja. Dan mereka juga manusia biasa, mereka butuh benefit yang menguntungkan, mereka butuh uang, butuh stabilitas karir, butuh kenyamanan, butuh segala macam halnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Gak bisa kita menyalahkan ketika mereka mengambil tawaran dari klub Indonesia gara-gara benefit yang didapatkan lebih menguntungkan buat mereka. Kenapa? Karena pertama, bukan kita yang ngasih gaji ke mereka, dan itu adalah hak mereka untuk menentukan karir yang akan jadi modal untuk mereka menjalani kehidupannya.
Nah, jadi itu dua faktor mendasar yang jadi alasan kuat kenapa mereka memilih untuk pulang ke Indonesia dibanding mempertahankan karirnya di Eropa. Sekarang kalau kita kaitkan situasinya dengan dua rumor yang gua bahas tadi di awal. Pertama, untuk Ivar Jenner yang dikabarkan diminati oleh Persija. Situasinya di musim ini Ivar masih main di Jong Utrecht, klub mudanya FC Utrecht, tapi menit bermain dia sekarang makin berkurang, ditambah usia Ivar Jenner yang di bulan Januari nanti masuk usia 22 tahun, artinya dengan situasi tersebut itu jadi situasi yang gak ideal untuk Ivar Jenner tetap bertahan di FC Utrecht. Dan tentu kita tahu kualitas Ivar Jenner gimana, kalau untuk ukuran pemain Indonesia, jelas Ivar Jenner sangat spesial. Tapi kalau untuk pemain di Eropa, sebenarnya nggak terlalu spesial. Masih banyak pemain lain yang levelnya sama kayak Ivar. Makanya sampai sekarang Ivar gak kunjung nembus tim utama FC Utrecht karena memang dari segi kualitas dia di sana itu tergolong biasa aja. Kalau dia mau tetap bertahan di Eropa dan masuk skuad senior, Eredivisie mungkin agak berat, tapi Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda, mungkin Ivar Jenner masih bisa masuk. Tapi balik lagi, sesuai faktor yang gue bilang tadi di awal, tawaran klub Liga 2 Belanda mungkin bisa jadi kalah menggiurkan dengan tawaran yang ditawarkan oleh klub-klub Liga Indonesia, khususnya dalam hal ini Persija. Jika memang Persija beneran ngasih tawaran, dan tentu jika kondisi itu terjadi, pasti itu jadi pertimbangan yang serius buat Ivar Jenner. Dan kalau kita lihat komposisi skuad Persija sekarang, mereka sebenarnya memang butuh pemain kayak Ivar Jenner, pemain nomor 6 yang bisa mengatur tempo serangan, atau sesekali dia juga bisa main di posisi nomor 10. Karena udah jadi rahasia umum kan, kalau sebenarnya Persija di awal musim kemarin itu ngincer Tom Haye, tapi sayang Tom Haye lebih milih untuk gabung ke skuad Persib Bandung. Dan sekarang lini tengah Persija dominan diisi oleh duet Van Basten Sousa dan Fabio Calonego. Gak ada pemain lain yang kualitasnya setara sama mereka. Dan dengan hadirnya Ivar Jenner, tentu itu jadi amunisi tambahan yang sangat bagus bagi Persija Jakarta. Karena selain menambah kedalaman di lini tengah, tapi kehadiran Ivar Jenner juga bisa jadi opsi untuk variasi permainan dari skuad asuhan Mauricio Sousa. Itu untuk Ivar Jenner. Sekarang untuk pemain yang satunya lagi, yaitu Joy Pelupessy. Kalau tadi Ivar Jenner dalam tanda kutip masih diminati, sedangkan Joy Pelupessy situasinya justru kabarnya udah hampir dipastikan gabung ke Persib Bandung. Setelah gua riset, ternyata sumber awal yang bilang bahwa Joy Pelupessy resmi gabung ke Persib Bandung adalah Bung Tio Nugroho dari channel YouTube Okezone. Di situ Bung Tio dengan yakin bilang bahwa Joy Pelupessy bakal gabung ke Persib di bursa transfer Januari nanti. Dan setelah pernyataan tersebut muncul, akhirnya banyak media yang mengklaim bahwa Joy Pelupessy udah sepakat untuk gabung ke Persib Bandung. Tapi sekali lagi, untuk pastinya ya tentu kita harus menunggu pengumuman ofisial dari Persib itu sendiri. Dan kalau kita lihat situasinya tentu sangat berbeda dengan situasi dari Ivar Jenner tadi, karena kedatangan Joy Pelupessy ke Liga Indonesia seolah pastinya bakal banyak orang yang lebih menerima. Kenapa? Karena usia Joy Pelupessy ini sekarang bisa dibilang udah masuk fase akhir untuk karir sebagai pemain sepak bola. Maka dengan momen tersebut, memang wajar jika Joy Pelupessy lebih memilih untuk main di level kompetisi yang lebih mudah, dengan gaji yang oke, fasilitasnya oke, dan hal lainnya yang menunjang untuk karir di masa tuanya nanti. Apalagi situasi skuad Persib sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, karena baru-baru ini William Marsilio bisa dibilang secara sepihak mengakhiri kontraknya di Persib Bandung. Sesuai pernyataan dari asisten pelatih Persib yaitu Igor Tolic, bahwa William Marsilio udah say goodbye, udah gak ikut latihan, dan sekarang masalahnya tinggal dengan manajemen. Maka dengan hilangnya William Marsilio, artinya ada satu kekosongan posisi di lini tengah. Yang walaupun posisi William dan Pelupessy itu beda posisi, tapi masih banyak pemain Persib lain yang bisa mengisi posisi nomor 10 dan Joy Pelupessy otomatis bisa masuk untuk mengisi posisi di nomor 6. Dan karena Pelupessy statusnya sebagai WNI, artinya Persib masih punya kuota asing tersisa yang kuota tersebut bisa digunakan untuk merekrut pemain asing lain yang berkualitas dan untuk memperkuat posisi yang lain. Maka hadirnya Pelupessy ke Persib jelas sangat bagus, apalagi jika nantinya Persib lolos ke fase grup AFC Champions League 2. Jika Persib ingin menstabilkan performa, ingin tetap mengejar gelar juara liga, sekaligus ingin bisa berprestasi di Asia, maka kehadiran Pelupessy jadi hal yang sangat cocok dan menguntungkan untuk Persib Bandung. Jadi itu Pak, kesimpulannya bergabungnya beberapa pemain keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa, kemudian gabung ke klub Liga Indonesia, itu jadi dinamika yang wajar dalam dunia sepak bola. Tentu semua hal pasti ada positif dan negatifnya, dan kita nggak bisa menyalahkan keputusan pemain karena mereka juga punya hak penuh dalam menentukan keputusan untuk karirnya sendiri.
Tapi yang jelas, bergabungnya pemain keturunan ke Liga Indonesia, tentu ini juga berdampak pada peningkatan kualitas dan level Liga Indonesia itu sendiri. Artinya klub-klub lain, para pemain lokal, mau nggak mau mereka juga harus meningkatkan kualitasnya kalau mereka masih pengen bersaing di Liga Indonesia. Sekarang, menurut kalian gimana? Apakah dua rumor tadi bakal benar-benar terjadi? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Zidan Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!